cari hadisnya itu belum ketemu. Jangankan yang sahih, yang dhaif itu belum ketemu. Saya mencoba mencari buku-buku yang diperkirakan memberi bimbingan menghadapi mayit, ternyata menggunakan kias, menggunakan analogi. Menggunakan analogi itu gimana? Saat dia lahir, dia dani, walaupun hadisnya kurang sahih, Pak. Nah, maka ketika wafat pun supaya ada. Jadi kalau kelahiran anak dia dani, memang walaupun hadisnya tidak sahih, tapi insya Allah masih bisa diamalkan. Derajatnya itu turun dari sahih menjadi hasan. Nah, kebetulan hadis hasan itu kesepakatan ulama bisa diamalkan. Hal ini tidak bertentangan dengan pemikiran tuh. Ada kan untuk sholat. Nah, anak baru lahir kok disuruh sholat? Tidak. Azan bukan hanya fungsinya untuk sholat, tapi juga fungsi yang lain seperti peringatan. Terjadi yang namanya angin ribut, disuruh membatalkan azan. Ini bukan azan untuk sholat, peringatan biar hati-hati. Nanti kalau bangunannya ambruk, kejatuhan pepohonan supaya ekstra hati. Maka malam hari itu dikumandangkan azan. Ini bukan untuk sholat, untuk membangunkan teman-teman yang ingin sholat malam, ingin barangkali yang ingin puasa segera sahur. Tidak begitu. Ini bukan azan untuk sholat, tapi peringatan. Zaman Islam juga begitu, karena masyarakat mulai luas pada zaman Umar. Banyak yang lupa kalau ini hari Jumat, dikumandangkan azan pertama. Fungsinya hanya apa? Peringatan. Dan dikumandangkan ada di masjid, di pasar. Biar masyarakat bisnis yang sibuk usaha dunia ingat, Masya Allah, ini hari Jumat ibadah. Segera tutup usahanya, segera pulang, segera mandi, pakai wangi-wangian. Kalau perlu pakai pakaian yang bagus. Ini hari raya. Nah, kita kan biasa rutinitas. Mestinya dipersepsikan Jumat itu hari raya. Nah, itu butuh durasi yang panjang. Maka kalau azan pertama dikumandangkan bedanya 35 menit atau mungkin kurang dari 5 menit, ya tidak ada manfaatnya, Pak. Fungsi peringatannya ada maksimal, gitu ceritanya. Tuh, karena azan bukan semata-mata untuk sholat. Oh, bayi lahir dikumandangkan azan biar secara psikologis itulah yang didengar pertama kali oleh hasil penelitian. Indra bayi yang baru fungsi itu ternyata pendengar. Bukan hanya saat lahir, saat masih di rahim ibu itu pun sudah fungsi. Maka hati-hati terhadap ucapan kasar kepada wanita yang sedang hamil. Itu bukan hanya kepada ibunya, termasuk kepada janin. Kalimatnya tidak boleh ada ucapan talak ketika wanita sedang hamil. Itu hak anak yang harus dilindungi. Jadi begitu. Kalau ada komat, ini baru palsu. Karena komat itu hanya untuk sholat. Sehingga kalau hanya mengandani saja, ada tuntunan walaupun kurang sahih. Nah, untuk kematian karena tidak ada, dikiaskan
makan gitu. Heran saya, kok bisa ya kelahiran dibiaskan dengan kematian? Ya tidak matching. Maka ketika saya tanya jawabannya begitu, malah dikomati lagi. Nah, nanti mayitnya bangkit sholat ketika dia punya keyakinan gitu, nah sudah saya ngalah. Tujuannya biar yang terakhir didengar suara azan. Nah setelah itu kan tidak dengar lagi tahu. Iya. Nah kenapa dibimbing oleh Pak Mungkin? Iya. Jadi kita ini model pemberdayaan, tidak usah nyalakan orang. Diajak berpikir gitu aja, bingung kan? Katanya azan itu dibiasakan dengan kehidupan. Kalau kehidupan awal yang dia dengar kan begitu. Berarti kalau kematian akhir yang dia dengar. Nah, kalau sudah terakhir, kenapa masih dialki lagi? Gitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi sekali lagi, jangankan yang namanya hati soleh, hati sedokip saja. Mohon maaf karena keterbatasan saya belum dapat hadisnya teknya. Yang saya temukan model kias, model analogi. Padahal kias itu persyaratannya ketat sekali. Dan mungkinlah kehidupan kok dikiaskan dengan kematian. Tapi ngotot seperti itu ya sudah. Kira-kira begitu. Jadi saya khawatir nanti sampai nadani ngantuk sholat masalah baru gitu. Kira-kira begitu.